Storytelling very important. Fact will tell and story will sell. Seorang leaders itu harus bisa create leaders. Anda sebagai leader harus memberi kesempatan kepada orang untuk bersinar. Kesalahan banyak leader di neo marketing dalam tanda kutip yang saya lihat, mereka itu senangnya menjadi Superman. Hai guys, ketemu lagi dengan saya Indra Jaya Purba. Kali ini saya akan membahas topik yang menurut saya sangat penting, terutama untuk teman-teman yang berada di industri daripada network marketing. Karena masih banyak di luar sana yang mengira bahwa untuk sukses di bisnis network marketing itu adalah kalau Anda jago jualan. Ya benar juga sih, tetapi itu hanya fondasinya. Tapi rahasia terbesarnya adalah ketika Anda bisa membangun jaringan yang besar dan juga solid. Nah, untuk bisa melakukan itu, tentunya Anda harus membutuhkan leadership skill. Kali ini saya akan membagikan 5 tips skill dari leadership itu. Jadi, untuk teman-teman, coba tonton video ini sampai selesai. Coba Anda pikirkan hal ini. Seorang leader yang hebat, dia bukan hanya pintar memotivasi timnya saja, tetapi dia bisa membangun satu sistem yang dimana tanpa kehadirannya pun, sistem itu akan berjalan. Nah, itu yang disebut dengan duplikasi. Tapi, untuk menjadi leader seperti itu, ya tentunya Anda harus mempunyai skill yang Anda akan bisa terapkan kepada tim Anda. Dan untuk itu saya akan membahasnya satu persatu. Skill yang pertama itu adalah kemampuan komunikasi. Karena kalau Anda jadi seorang leader di network marketing, Anda harus bisa mengkomunikasikan apa yang menjadi visi Anda. Bukan hanya kepada tim Anda, tapi juga kepada prospek. Karena saya melihat banyak sekali teman-teman di industri network marketing punya problem dengan hal komunikasi. Bagaimana mereka bisa menyampaikan presentasi yang baik dan benar, bagaimana bisa mereka menyampaikan presentasi produk, bisnis. Makanya kalau Anda pengen menjadi seorang leader, komunikasi yang efektif itu harus Anda bisa gunakan. Saya akan kasih tips kepada Anda. Cara komunikasi yang menurut saya paling powerful di industri marketing adalah dengan storytelling very important. Fact will tell and story will sell. Itu harus Anda pegang. Nah, skill yang kedua itu adalah bagaimana Anda bisa menjadi seorang mentor atau bisa membimbing dan juga bisa menginspirasi tim. Karena keterampilan ini adalah menurut saya banyak sekali yang problem terhadap teman-teman di lapangan. Mereka mungkin jago jualan, tapi mereka tidak punya kemampuan dalam hal transfer knowledge. Mereka tidak bisa mengajarin orang-orang yang baru bergabung atau distributor-distributor yang baru bergabung di industri ini sehingga mereka akan menghadapi kesulitan karena tidak akan terjadi duplikasi. Makanya saya bilang, kalau Anda pengen jadi seorang leader, Anda juga harus punya kemampuan dalam hal menjadi seorang coach atau seorang mentor yang bisa membimbing. Ya, minimal Anda bisalah memberikan step by step-nya. Apa yang harus Anda lakukan ketika orang itu pertama kali join. Dan ini menurut saya ya sangat penting teman-teman ya. Ini harus Anda kuasai. Nah, contohnya misalkan begini, nggak selalu di tim kita itu orangnya pasti on fire semua. Berbagai macam-macam, ya namanya banyak orang, ya tentunya banyak motivasi, banyak big why, banyak dreams, ya nggak semua orang sama seperti Anda. Misalkan dalam satu ketika, di tim Anda itu ada orang yang patah semangat, ya atau lagi stuck. Bagaimana cara kita sebagai seorang leader bisa menginspire mereka, supaya mereka tetap mau bergerak dan tetap mau mengejar yang namanya mimpinya. Kalau saran saya itu sih ya sederhana. Anda bisa menceritakan juga bagaimana pengalaman Anda, struggling Anda. Yang paling penting adalah Anda ingatkan, kenapa dia pertama sekali bergabung di bisnis ini. Apa yang menjadi big why-nya? Apa yang menjadi dreams-nya? Ya, sebagai leader kita bisa harus mengingatkan itu. Nah, tetapi Anda harus juga ingat ya, nggak semua orang akan melakukan apa yang Anda sarankan. Karena kan nggak semua orang juga pengen berhasil, teman-teman. Itu yang harus Anda pegang. Jadi, Anda sebagai leader juga jangan baper gitu. Nah, kita bermain angka aja, mungkin dari 100 orang tim, ketika mereka stuck misalkan 50, ya ada yang mau terinspirasi 20-30 orang aja, atau 20 itu udah bagus gitu loh. Jadi, kita harus tahu bahwa nggak semua orang cocok di bisnis ini, nggak semua orang juga cocok dengan profesi ini gitu. Nah, itu yang skill kedua ya. Jadi, Anda bisa memotivasi, bisa membimbing dan juga menginspirasi tim. Skill ketiga dalam leadership yang harus Anda kuasai adalah skill mendelegasi. Saya pribadi dulu sangat kesulitan dalam hal ini karena banyak teman-teman zaman dulu itu bilang kepada saya kalau saya ini adalah Superman, suka melakukannya sendiri.
Padahal ya kita tahu ya, seorang leaders itu harus bisa create leaders. Karena kalau tidak, ya di network marketing tanpa kamu bisa menciptakan leader, ya itu sama dengan it same like another job gitu. Jadi bagaimana Anda bisa mendelegasikan kepada tim Anda, apalagi urusannya itu tidak urusan-urusan yang tidak terlalu besar. Itu akan menentukan bagaimana perkembangan dari jaringan Anda. Karena sekali lagi ingat, sukses di network marketing itu apabila Anda punya jaringan yang besar dan juga solid. Misalkan contoh dalam hal mendelegasi. Ketika ada satu event kecil ya, ataupun misalkan home sharing, BOP, Anda bisa lihat mana orang-orang di dalam organisasi atau tim Anda yang berpotensi, paling tidak dia punya keberanian untuk mencoba gitu. Karena apapun ceritanya, nilai marketing ini semacam sekolah gitu loh, semacam tempat untuk orang bukan hanya langsung terlihat hebat, tapi tempat mereka berlatih. Anda sebagai leader harus memberi kesempatan kepada orang untuk bersinar. Nah, kesalahan banyak leader di network marketing dalam tanda kutip yang saya lihat, mereka itu senangnya menjadi Superman. Banyak oknum leader yang saya lihat, mereka seperti one man show. Hanya mereka aja yang pengen mendapatkan spotlight. Tetapi kalau Anda terus mempertahankan hal seperti itu, jaringan Anda susah untuk berkembangnya dan susah untuk solidnya. Karena salah satu ilmu dari leadership itu adalah Anda harus berani dan bisa mendelegasikan. Nah, itu dia ya, skill yang ketiga. Nah, untuk yang skill yang keempat dan yang tidak kalah pentingnya itu adalah fokus pada duplikasi. Kenapa? Skill ini adalah skill inti kalau menurut saya. Karena sebagai leader, kita harus bisa menciptakan sistem. Berapa banyak kalau di industri marketing kita lihat sekarang ini, banyak sekali orang tidak memiliki sistem. Terutama sistemnya itu ada sih yang kadang buat sistem, tapi jelimet, ribet. Tidak bisa diikuti oleh semua orang. Dan sebagai leader Anda harus cerdas, harus cermat. Anda harus membuat sistem. Tapi ingat ya, sistem ini haruslah sesuatu yang sudah Anda lakukan. Jangan mempelajari satu buku, menonton satu YouTube, mendengarkan orang lain. Terus habis itu Anda bikin sistem di mana strategi dan cara sistem itu nggak pernah Anda lakukan. Nah, itu keliru. Contoh misalkan, Anda ngajari tim Anda untuk live di sosial media, di TikTok, di Facebook, atau di Instagram. Sementara Anda nggak pernah live. Dan Anda juga tidak tahu cara live. Nah, itu artinya sistem itu pasti it doesn't work. Ya, itu satu. Yang kedua, misalkan Anda menginstruksikan atau menginspirasi atau menyarankan kepada tim-tim Anda untuk setiap hari bikin konten. Ya, setiap hari bikin konten di sosial media. Sementara Anda sendiri sebagai leader tidak melakukan itu. Kira-kira apa yang terjadi? Ya tentunya sistem ini nggak akan works. Nah, ini yang saya lihat ya, banyak sekali kesalahan teman-teman di industri marketing membuat satu sistem yang sangat jelimet ataupun membuat satu sistem yang tidak pernah mereka lakukan. Ini saya teringat di beberapa tahun yang lalu ketika ada seorang leader itu berkonsultasi sama saya tentang sistem yang sudah dia buat. Ya, tentunya ya namanya saya seorang coach juga di industri ini dan dia itu juga teman gitu loh. Ya, saya mau mendengarkannya. Dan dia ceritakan, nanti saya akan bikin support sistemnya seperti ini Bang Indra. Dia bikin tap 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 tap. Menurut saya sistem itu bagus sekali. Karena sistem itu dia buat dari kumpulan dari sumber referensi yang berbagai macam banyak orang. Nah, setelah dia selesai presentasi, saya cuma bertanya secara sederhana kepada dia. Ini udah kau lakukan apa belum? Ya tentunya jawabannya belum. Nah, gimana kamu bisa menerapkan sistem ini sementara kamu nggak melakukan? Ya, jadi jangan sampai kamu membuat satu sistem yang dimana kamu tidak pernah sukses melakukan. Jadi bukan hanya melakukan loh, tapi melakukan dan it works for you. Karena ya nggak akan jadi gitu loh. Nah, ini kasus pertama. Nah, ada kasus kedua juga. Contohnya, misalkan seorang leader ini sukses, misalkan 10 tahun yang lalu karena menerapkan sistem offline. Dia memang orang yang memang jago sekali dalam hal roadshow, presentasi, dan lain-lain. Dan akhirnya dia bisa mencapai peringkat mantap dan juga dia bisa mendapatkan income dan reward. Pokoknya top earner lah di perusahaannya. Nah, satu ketika dia bikin sistem. Ya, setelah beberapa tahun dia bikin sistem di mana sistem ini polanya itu berganti. Yang dimana tadinya dia sukses karena cara offline dan dia ajarkan kepada orang-orang baru itu dengan cara online di mana dia sendiri nggak pernah mendapatkan hasil dari online tersebut. Tebak apa yang terjadi? Beberapa tahun setelah itu,
ya jaringannya rontok karena dia mengajarkan sesuatu yang dia tidak lakukan. Jadi teman-teman ya, saya tidak ada tendensi apa-apa untuk mengatakan ini karena ya menurut saya kamu jangan mengajarkan sesuatu yang tidak kamu lakukan karena nanti itu tidak akan terjadi duplikasi. Apalagi misalkan kamu mengajarkan satu sistem yang jelimet, yang ribet. Nah, sistem itu haruslah sederhana, simple, dan bisa dilakukan oleh semua orang. Saya harap teman-teman mengerti ya. Skill keempat ini menurut saya harus Anda pahami dan pelajari dan kuasai kalau Anda mau berhasil di industri network marketing. Nah, sekarang kita masuk kepada skill yang kelima, mengatasi konflik. Nah, ini adalah juga salah. Menurut saya, ini skill yang harus Anda pelajari, kuasai dalam hal yang namanya leadership. Karena kalau tidak Anda kuasai hal tersebut, Anda akan punya masalah yang besar di bisnis atau di jaringan Anda. Dan kita tahu ya, setiap masalah itu biasa aja di dalam satu organisasi. Namanya Anda mengurus tim yang begitu banyak, perselisihan, perbedaan pendapat itu biasa. Apalagi ya, banyak drama ya. Jadi kalau banyak drama itu menurut saya itu bukan hal sesuatu yang luar biasa, itu mah biasa aja kali di dunia marketing. Di mana-mana banyak drama. Cuman kalau Anda sebagai leader, pertanyaannya, apakah Anda fokus untuk menyelesaikan permasalahan tersebut atau justru mengompor-ngomporin? Karena ya dari pengalaman pribadi saya ya, baik dulu saya sebagai praktisi dan sekarang ini saya sebagai trainer ketika saya misalkan coaching satu perusahaan, satu organisasi di perusahaan-perusahaan yang marketing gitu ya. Banyak sekali orang tuh ngeluh, yang dikeluhkan bukan bagaimana dia bertumbuh berkembang, tapi ngomongin leadernya lah, ngomongin tidak puas dengan kebijakan perusahaan lah, dengan timnya lah, bla bla, konflik yang dia bicarakan. Tapi menurut saya itu wajar aja gitu. Tetapi kalau kamu fokus hanya ke situ tanpa coba untuk memikirkan apa solusinya, wah itu berarti ada masalah dengan kamu gitu. Itu akan menjadi satu masalah. Karena kalau kamu fokusnya untuk ya istilahnya memanas-manasin, apalagi Anda seorang leader, ada konflik satu tim Anda dengan tim yang lain, Anda justru mengambil posisi untuk manas-manasi, yang terjadi adalah organisasi Anda akan mengalami namanya demotivasi. Ini yang banyak terjadi teman-teman. Jadi kalau Anda sebagai seorang leader, Anda jangan memihak dulu, ya. Anda harus tahu dulu dari sisi satu, sisi kedua, terus coba untuk mencari jalan tengah. Kadang-kadang memang faktor kedekatan ya teman-teman ya. Kita lebih dekat dari sini atau misalkan apalagi kalau teman-teman yang pasti ada tahu ya, eh, yang bermasalah ini misalkan kalau Anda yang sistem marketingnya itu binary ya ataupun hybrid, pasti lebih membela orang-orang yang di kaki istilahnya kaki pelek ya, kaki bayar dibandingkan kaki besar atau kaki gajah istilahnya gitu. Itu drama yang juga sering eh, saya dengar ya. Ya saya dengar dari orang-orang gitu. Jadi biasanya kalau udah kaki besar itu nggak terlalu diurusin gitu. Justru banyak banyak justru konflik dengan leadernya yang merasa kedepannya nih orang bisa jadi saingan dia gitu. Nah, ini menurut saya sesuatu yang jangan Anda lakukan gitu. Karena mau itu kaki kecil, mau itu kaki besar, harusnya Anda melihat itu bukan soal posisi kaki dan kaki kecil, kaki besar, tapi Anda melihat bahwa ini adalah tim Anda. Setiap ada masalah, Anda harus mengambil posisi menjadi sebagai juru damai. Ya, membuat suasana jadi kondusif. Karena ya dari pengalaman saya pribadi, situasi lingkungan komunitas yang tidak kondusif itu akan berbahaya untuk perkembangan jaringan Anda. Itu truly percaya sama saya. Karena banyak sekali saya lihat satu organisasi runtuh atau satu perusahaan runtuh hanya gara-gara gosip ataupun leadernya tidak bisa solving drama-drama yang ada di organisasi situ. Karena ingat ya, network marketing itu kan kayak salah satu strategi dalam marketing membangun distribution channel dengan word of mouth advertising ya, dari mulut ke mulut advertising. Jadi mulut ke mulut advertising ini cepat sekali untuk hal yang baik dan lebih cepat lagi kalau hal yang buruk. Jadi kalau udah terjadi gosip dan segala macam semakin riuh, apa yang terjadi? Terjadi demotivasi, apalagi kehilangan trust terhadap produk, upline, tim, perusahaan. Wah, itu akan berpengaruh terhadap bisnis Anda. Jadi menurut saya ya, skill dalam menyelesaikan solving problem ini atau mengatasi konflik ini penting sekali. Saya ingat dulu ya, ada salah seorang leader, ini kejadiannya lucu. Mungkin agak personal ya, tapi dia bagus. Dia tuh kebetulan konsul sama saya. Kebetulan dia leader di luar negeri ya.
Dan kebetulan dia adalah salah satu murid saya yang dia apa namanya yang aktif di komunitas gitu. Dan dia punya masalah itu sangat sebenarnya sangat personal gitu ya. Ada dua orang leader besar yang dimana itu salah seorang tim di kirinya dan di kanannya itu punya konflik personal. Ya terjadilah permasalahan antara si suami sini dan si istri di sini gitu loh. Ada permasalahannya sangat sangat personal gitu. Karena dia takut salah mengambil keputusan, dia cerita ke saya gitu ya. Akhirnya saya coba untuk memberikan advice kepada dia, kamu harus temuin kedua-duanya secara terpisah terlebih dahulu. Dan diberi pemahaman gitu ya, diberi pemahaman supaya apapun yang dilakukan oleh orang tersebut itu bukan hanya merugikan secara eh, hubungan kekeluargaan, tapi juga merugikan bisnisnya. Karena ini akan bisa bisa menghancurkan segalanya gitu. Dan dia lakukan itu. Dan dia tidak memihak karena buat dia dua-duanya adalah orang orang terbaik dia. Dan tebak, setelah itu 2 minggu atau 3 minggu setelah itu dia telepon saya cerita dan akhirnya ini damai ya damai dan dalam artian damai mungkin tidak terlalu dekat tapi tidak saling menghujat lagi, tidak saling berselisih lagi, dan fokus kepada bisnisnya masing-masing. Dan menurut saya itu hal yang bagus ya teman-teman ya. Tapi saya juga banyak contoh-contoh di mana yang saya lihat justru banyak leader itu yang punya ego. Karena kalau udah ego berbicara, berarti ada kesombongan, ada rasa tidak dihargain, ada rasa hebat sendiri, ada rasa banyak berbagai macam hal. Dan kalau itu yang sudah menguasai, biasanya Anda mengambil keputusan itu tidak objektif. Nah, menurut saya itu akan jadi bencana. Karena skill ini ya, menyelesaikan konflik ini, kadang-kadang secara teorinya ini gampang gitu. Tapi ketika di lapangan, itu ceritanya akan berbeda teman-teman. Ya, apalagi itu menyangkut apa yang menjadi kepentingan Anda, atau bisa juga yang kena itu adalah ego Anda, itu akan ceritanya akan lain. Tapi, percayalah, kalau Anda bisa menguasai bagaimana skill menyelesaikan masalah ini, Anda akan menjadi leader yang menurut saya sangat powerful. Jadi itu ya teman-teman ya. Jadi ada 5 tadi skill yang coba saya coba untuk jabarkan satu-satu kepada Anda. Yang pertama itu adalah skill berkomunikasi. Yang kedua, skill membimbing dan menginspirasi. Yang ketiga adalah Anda bisa mendelegasi. Yang keempat adalah Anda fokus pada duplikasi. Dan 5 adalah mengatasi konflik. Nah, saya yakin ya teman-teman, kalau 5 ini coba Anda pelajari dan terapkan, Anda akan berpotensi menjadi seorang leader yang powerful. Sekali lagi saya ingatkan, kalau Anda mau sukses di marketing, rahasia suksesnya adalah apabila Anda bisa menjadi seorang leader. Karena ketika Anda menjadi seorang leader, punya jaringan yang solid, akan tercipta yang namanya leverage, dan itu yang bisa membuat time freedom dan juga financial freedom. Jadi itu ya teman-teman ya. Semoga ini bermanfaat bagi Anda. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Dan juga bagikan kepada tim-tim Anda. Dan kalau bisa Anda ketik di kolom komen juga ya, keterampilan apa atau skill apa di dalam leadership yang menurut Anda paling penting. Sampai jumpa untuk di video berikutnya. Bye-bye.